sekarang motonya adalah makanan yang pemenuhan gizi yang seimbang. Nah, seperti saya katakan tadi. Sahabat Hermina, saat ini saya bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Hermina. Saya perkenalkan. Halo dokter. Halo. Saat ini saya bersama dengan Dr. Muhammad Firdaus, spesialis penyakit dalam. Dokter. Halo, sahabat Hermina. Oke, baik. Sahabat Hermina, ya, kayaknya kita perlu ya dok ya, tips ya. Karena saat musim hujan ini ya, kayaknya kan cuacanya dingin ya dok ya. Benar-benar. Kita lebih cepat terserang flu ya. Nah, iya. Yang biasa terjadi flu ya dok ya, gitu ya. Dok, mungkin bisa berbagi tips untuk kita? Oke, nah jadi memang saat ini ya kita sendiri ya, kita semua merasakan yang namanya musim penghujan. Tentunya perlu tetap menjaga daya tahan tubuh kita ya. Jadi ada beberapa tips atau cara-cara ya agar menjaga tubuh tetap fit dan pekerjaan tetap prima ya. Yang pertama, jaga pola makan yang sehat ya. Pola makan yang sehat itu gimana? Mengkonsumsi ya makanan yang sehat dan bergizi. Contoh ya, makan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral ya, yang cukup untuk komposisi tubuh kita. Kemudian tetap menjaga yang namanya air minum, air putih tetap ya harus ya. Walaupun musim penghujan, tetap air putih harus tetap kita konsumsi 1,5 sampai 2 liter per harinya. Kemudian tetap menjaga olahraga ya. Walaupun musim penghujan seperti ini, jangan pernah kendor untuk melakukan olahraga ya. Olahraga yang baik itu bisa seminggu 3 sampai 5 kali. Kemudian sekali sesi bisa 30 sampai dengan 50 menit. Ya. Kemudian menjaga pola tidur ya. Menjaga pola tidur juga termasuk tips untuk menjaga imun tetap prima. Di mana itu kriteria untuk tidur yang cukup itu 6 sampai dengan 8 jam ya. Kemudian tidak lupa pula selain beberapa cara di atas juga boleh kita mengkonsumsi seperti vitamin tambahan, suplemen tambahan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Oke, baik ya. Sangat singkat, padat dan jelas sekali ya sahabat Hermina. Dokter, mungkin ada tips mungkin ya di musim hujan seperti ini ya, baiknya konsumsi makanan nih dok ya gitu. Mungkin ada yang dilebihkan dari konsumsi apa gitu ya. Sekarang kan identik nih sahabat Hermina, pasti di musim hujan karena dingin ini banyak yang terserang flu gitu ya. Mungkin ada makanan khusus dok? Jadi kalau untuk makanan khusus atau tidaknya, jadi kalau dulu kita pernah mendengar yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Nah sekarang kita 4 sehat 5 sempurna sudah lebih ditinggalkan. Sekarang motonya adalah makanan yang pemenuhan gizi yang seimbang. Nah seperti saya katakan tadi, jadi pemenuhan gizi yang seimbang. Jadi di situ proteinnya cukup, karbohidratnya cukup, vitaminnya cukup, mineralnya cukup. Jadi semua komposisi tubuh, energi yang dibutuhkan oleh tubuh terpenuhi dari makanan. Jadi harus yang seimbang. Oke dokter ya. Terus kemudian dok nih yang tadi dokter informasikan juga harus ada olahraga ya sahabat Hermina ya. Tapi olahraga sekarang hujan dok. Iya. Nah mungkin ada rekomendasi dokter untuk olahraga yang memang cukup untuk menjaga imunitas kita. Mungkin olahraga yang bisa dilakukan. Olahraga apa dok gitu? Nah ya jadi seperti saya katakan tadi bahwasannya walaupun musim penghujan seperti ini, olahraga tetap dapat kita jalankan. Seperti yang olahraga yang indoor bisa kita lakukan. Contoh misalnya treadmill, kemudian nge-gym ya, bisa kita pilih sebagai alternatif untuk olahraga untuk menjaga tubuh tetap prima ya. Oke dokter ya. Nah kemudian ada daya tahan tubuh juga salah satunya bisa dari obat-obatan ya dok ya. Nah menurut dokter untuk suplemen ini apakah wajib atau tidak dok, suplemen vitamin ini? Nah jadi kalau untuk wajib atau tidaknya ya memang yang namanya obat-obatan itu ya harus sesuai dengan kebutuhannya pastinya ya. Cuman ya disarankan ya dapat kita berikan vitamin-vitamin ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, di mana vitamin-vitamin yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita itu dapat membantu tubuh agar tetap prima. Oke, baik ya. Nah, kemudian yang terakhir dokter ya.
selain suplemen atau vitamin ya, di Rumah Sakit Hermina juga terdapat vaksin, Dok. Gitu. Kita ada vaksin influenza ya, Dok, ya, dokter ya. Gitu ya. Mungkin ada beberapa pasien yang sudah berkonsultasi dengan dokter dan dilakukan vaksin bersama dokter ya, Dok ya. Nah, ini untuk si vaksin influenza ini mungkin bisa dijelaskan, Dok, manfaatnya, kemudian mungkin ada jaraknya, ini bisa sampai kapan sih vaksin ini gitu, Dok ya, untuk pencegahan flu ya, Dok ya. Nah, jadi apalagi kita berbicara tentang vaksin ya, apalagi di musim penghujan, tentunya vaksin juga menjadi salah satu alternatif untuk menjaga tubuh kita agar tidak terserang baik dari virus, kuman ataupun bakteri. Salah satu vaksin yang dapat kita konsumsi seperti influenza. Jadi vaksin influenza ini sendiri itu diberikan itu setiap tahun. Jadi cukup 1 tahun sekali diberikan vaksin influenza pada tubuh seseorang. Nah, kemudian selain vaksin influenza bisa juga ditambahkan dengan seperti vaksin pneumonia. Nah, ya, vaksin pneumonia ini sendiri itu dapat diberikan sekali dalam seumur hidup. Itu boleh juga. Kemudian dengan tingginya curah hujan musim penghujan ini sendiri, ada juga tuh beberapa penyakit tropik yang lainnya. Contoh seperti DBD, tipes. Nah, kita juga punya vaksin itu sendiri. Iya, betul. Ya, jadi kalau bisa seperti DBD, bisa kita vaksin itu dia dengan 2 kali pemberian dengan jarak 3 bulan. Kemudian atau juga bisa kita berikan yang vaksin tifoid itu sendiri itu sekali dengan dapat diulang dalam 3 tahun sekali. Nah, itu beberapa mungkin vaksin yang dapat diberikan pada saat musim penghujan ini. Betul sekali ya.